Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita ada dalam berkat, pertolongan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Roma 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 14 dan 15. Demikian firman-Nya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, dipilih Tuhan untuk bersaksi. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita, dipilih Tuhan untuk bersaksi. Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus untuk bersaksi, memberitakan Injil Kristus kepada orang lain, karena ini merupakan amanat yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Karena ini merupakan suatu amanat, maka tidak bisa tidak, sebagai umat, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus melaksanakannya. Makanya Yesus pernah berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab, amanat yang didelegasikan Tuhan bagi saudara dan saya untuk bersaksi. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita dipilih Tuhan untuk bersaksi. Kenapa sebagai umat kita harus menyaksikan Kristus, menyaksikan iman kita kepada orang lain, atau bahasa lebih lainnya itu memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Kenapa itu harus kita laksanakan? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena kita sudah diselamatkan oleh Injil Kristus. Karena kita sudah diselamatkan oleh Injil Kristus, maka menjadi tanggung jawab moral kita, tugas kita supaya orang lain juga bisa mengalami keselamatan, memperoleh keselamatan itu. Maka cara lainnya adalah saudara dan saya harus bersaksi. Dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10, ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh karena kita percaya, oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Atas dasar itulah sehingga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga harus mau bersaksi bagi Kristus kepada orang lain. Kalau saudara dan saya belum mengalami keselamatan oleh Injil, oleh karya Yesus Kristus, maka saudara dan saya tidak boleh untuk bersaksi. Tapi karena saudara dan saya sudah mengalami itu, sudah memperoleh keselamatan itu, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bersaksi ataupun untuk memberitakan Injil Kristus bagi orang lain. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bersaksi tentang Kristus, tentang iman kita, tentang Injil kepada orang lain. Dalam ayatnya yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Jadi bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Kalau tidak ada yang menyaksikannya? Jadi disinilah alasan yang kedua kenapa kita dipilih Tuhan untuk bersaksi. Kita harus menyaksikan Kristus kepada orang lain. Karena bagaimana orang lain bisa percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Injil? Karena itu menjadi kewajiban kita, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita harus bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang Injil Kristus, supaya orang mendengar tentang Injil, dari mereka mendengar tentang Injil, Roh bekerja, dan akhirnya mereka percaya. Bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bukankah firman Allah berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Karena itu saudara dan saya dipilih Tuhan untuk bersaksi tentang Kristus, menyaksikan Injil Kristus, menyaksikan karya penyelamatan oleh Yesus Kristus yang dikerjakannya di Bukit Golgota kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa percaya dan mengalami atau memperoleh keselamatan itu. Jadi kita menyaksikan Kristus kepada orang lain bukan supaya orang itu berpindah dari agama A ke agama Kristen. Bukan itu yang menjadi tujuan utama kita, tapi supaya mereka percaya, dan kalau mereka percaya mereka memperoleh keselamatan, mereka memperoleh sorga, sehingga sorga semakin banyak penghuninya. Itu menjadi motivasi kita yang mulia dalam menyaksikan Injil, menyaksikan Kristus kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang masuk sorga. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Tugas kita hanya memberitakan. Tugas kita hanya bersaksi. Soal mereka percaya tidak percaya bukan menjadi tanggung jawab kita. Kita percayakan kepada kuasa Roh Kudus, dan kita percaya Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sehingga mereka harus mendengar tentang Injil Kristus, dan tugas kita untuk menyaksikannya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita dipilih Tuhan untuk bersaksi bagi Kristus. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Yang kita saksikan adalah Injil. Injil adalah karya penyelamatan Allah bagi manusia berdosa melalui karya Kristus di Bukit Golgota. Dan itu adalah kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena Injil itu mendatangkan keselamatan. Jadi itu good news. Karena itu firman Allah berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ketika saudara dan saya bersaksi tentang Injil, yang notabene-nya Injil adalah kabar baik, kedatangan saudara dan saya itu dianggap indah. Karena apa? Saudara dan saya membawa kabar baik. Ini kabar baik. Makanya kita harus memberitakan, menyaksikannya kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami keselamatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Karena kami sudah diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Karena bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Karena Injil itu kabar baik. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengar renungan harian di hari ini. Dan hamba berdoa khusus umat-Mu yang saat di dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.